Halo, perkenalkan nama saya Alamiska Azizah dan saya akan menjelaskan mengenai isi dari penelitian tesis artikel ilmiah saya. Penelitian ini berjudul Examining Changes in Air Quality, a Comparative Study of Air Pollution Levels Pre and During COVID-19 in DKI Jakarta. Berikut merupakan urutan pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Seperti yang kita tahu, polusi udara di Jakarta menjadi isu yang tak akan pernah ada habisnya. Banyak sekali artikel maupun berita yang membahas gentingnya polusi udara di Jakarta. Mengapa demikian? Karena dampak dari polusi udara cukup signifikan pada kesehatan masyarakat dan kualitas hidup. Tingkat polusi udara yang tinggi dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan, jantung, dan bahkan kanker paru-paru yang membahayakan jutaan penduduk. Kesadaran publik yang meningkat didorong oleh media dan kampanye kesehatan juga membuat isu ini menjadi perhatian utama. Akhir-akhir ini media menyoroti pentingnya tindakan tegas dari pemerintah untuk mengurangi emisi dan memperbaiki kualitas udara, serta mendorong solusi teknologi seperti kendaraan listrik dan transportasi umum yang lebih baik. Tentunya teman-teman masih ingat dengan pandemi COVID-19? Siapa sangka ternyata pandemi COVID-19 meningkatkan kualitas udara bukan hanya di Jakarta, akan tetapi di seluruh dunia. Bukan hanya itu, hujan juga sering disebut sebagai pembersih polusi. Mengapa demikian? Dilansir dari CNBC Indonesia, ternyata berdasarkan riset Viral Strategies dan ITB, kendaraan menjadi salah satu penyumbang terbesar polusi udara. Dan pandemi COVID-19 yang memaksa negara untuk melakukan isolasi sosial telah berhasil menekan angka mobilitas kendaraan. Serta menurut pengajar di BMKG, hujan memang berhubungan erat dengan turunnya kadar polusi. Pada penelitian ini, kami akan membahas dan melampirkan bukti statistik untuk mendukung hipotesis yang kami peroleh. Berikut adalah jurnal-jurnal terdahulu yang menggunakan metode data mining untuk menganalisis kualitas udara. Sebenarnya tujuan dilakukan penelitian ini apa sih? Oke, karena kualitas udara terus-menerus menjadi isu yang diperbincangkan, penelitian ini akan membuktikan faktor apa saja yang dapat memperburuk kualitas udara dengan menyediakan bukti statistik berdasarkan data yang empiris. Lalu, pengetahuan tentang kualitas udara sendiri dapat membantu masyarakat menghindari paparan polutan berbahaya yang dapat menimbulkan masalah kesehatan yang tadi telah disebutkan. Dengan mengambil tindakan mitigasi seperti memakai masker saat keluar rumah untuk meminimalisir polutan yang dapat terhirup. Polusi udara sendiri mengacu pada keberadaan zat-zat berbahaya yang berlebih di udara yang menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia, lingkungan, dan iklim. Polutan ini dapat berasal dari sumber alami atau aktivitas manusia dan memiliki dampak kesehatan jangka pendek maupun panjang. Penelitian ini menyelidiki perubahan tingkat kualitas udara sebelum dan selama pandemi COVID-19 dengan menganalisis data dari tiap triwulan di tahun 2018 hingga 2020. Penelitian ini menunjukkan penurunan mobilitas kendaraan sebesar 38,02% yang berbarengan dengan penurunan 55,07% jumlah hari dengan kualitas udara buruk. Korelasi ini menunjukkan pengurangan mobilitas kendaraan dapat meningkatkan kualitas udara. Menggunakan analisis korelasi Pearson, studi ini menemukan korelasi positif antara jumlah kendaraan dan kualitas udara buruk. Selain itu, ada korelasi kuat yang menunjukkan bahwa intensitas curah hujan yang lebih tinggi berkaitan dengan kualitas udara yang lebih baik. Penelitian juga mengidentifikasi bahwa ozon atau O3 sebagai polutan dominan dalam kualitas udara yang buruk, yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mining. Berdasarkan buku yang berjudul Data Mining yang diterbitkan pada tahun 2023, data mining terdiri dari data collection, data extraction, data analysis, and data statistics. Yang pertama adalah data collection. Di sini kami mengambil data dari dua sumber, yaitu BPS dan data.jakarta.go.id. Data yang kita ambil merupakan data kualitas udara mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2020 setiap triwulan, lalu data catatan pasien puskesmas dari tahun 2018 sampai dengan 2020 setiap triwulan, data curah hujan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 di setiap triwulan, serta data mobilitas kendaraan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 setiap triwulannya. Setelah itu kita masuk ke dalam tahap kedua, yaitu data analisis. Berdasarkan hasil analisis kami, terdapat satu dataset yang masih berbentuk categorical data. Nah, categorical data ini harus diubah menjadi numerical data. Pada table sample of raw data di sebelah kanan terdapat data-data dengan kategori. Kategori tersebut kita kelompokkan menjadi good air quality dan poor air quality. Kita ubah data tersebut dari bentuk kategori menjadi bentuk data numerik. Berikutnya, dari hasil analisis data, kami juga menemukan missing value pada data kuantitas curah hujan. Pada data kuantitas curah hujan di kuartal 3 tahun 2019 hanya ada satu saja, yang menandakan data-data sebelumnya telah hilang atau terdapat error. Kami menghitung rata-rata dari agregat data di triwulan yang sama dan tahun yang berbeda untuk merestore missing value-nya. Berikut merupakan rumus dari korelasi Pearson, akan tetapi untuk uji korelasi statistik, kami akan menggunakan Python dengan library scipy.stats. Di sini terdapat library scipy.stats, lalu kita akan panggil fungsi Pearson-nya untuk melakukan perhitungan. Kita masukkan variabelnya, dan kita akan masukkan R sebagai koefisien korelasi dari setiap variabel. Kita panggil fungsinya, dan kita letakkan variabelnya di sebelah sini. Berikutnya adalah data visualization. Visualisasi data akan dibuat menggunakan Tableau. Selanjutnya merupakan hasil dari penelitian yang kami lakukan.
Berdasarkan hasil perhitungan, hari dengan kualitas udara buruk di tahun 2020 mengalami penurunan hingga 55%. Di saat yang bersamaan, terdapat mobilitas kendaraan yang juga menurun hingga 38%. Untuk membuktikan hipotesis ini, penulis menggunakan uji korelasi Pearson untuk menganalisis korelasi kualitas udara buruk dan mobilitas kendaraan. Hasilnya adalah terdapat korelasi positif yang moderat atau sedang dengan koefisien korelasi 0,401. Karena korelasinya moderat, penulis mencari faktor lain yang dapat menyebabkan kualitas udara buruk menurun drastis di tahun 2020. Ternyata ditemukan bahwa intensitas hujan di 3 dari 4 triwulan di tahun 2020 lebih besar dari triwulan sebelumnya. Kami juga melakukan uji korelasi Pearson untuk mengetahui seberapa kuat korelasinya. Karena curah hujan meningkat sampai dengan 61%, hasil uji menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat dengan koefisien 0,756. Lalu sebenarnya mengapa ya hujan dapat menyebabkan kualitas udara membaik? Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa hujan dapat mendorong zat polutan jatuh. Proses ini dikenal sebagai proses wet deposition. Memangnya apa sih zat polutan yang paling banyak? Berdasarkan dataset yang dianalisis, ozon menjadi zat polutan terbanyak. Ozon atau O3 sendiri dapat menimbulkan dampak jangka pendek berupa infeksi saluran pernapasan. Apabila kualitas udara terus memburuk, bisa saja pengidap infeksi saluran pernapasan semakin banyak. Untuk membuktikan korelasi ini, kami melakukan uji korelasi Pearson, dan hasil yang diperoleh adalah terdapat korelasi positif yang rendah terhadap variabel kualitas udara buruk dan pengidap ISPA, dengan nilai koefisien korelasi 0,365. Berikut merupakan data visualisasi yang telah dibuat dengan Tableau. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan bukti empiris melalui korelasi Pearson bahwa penurunan mobilitas kendaraan selama pandemi COVID-19 telah meningkatkan kualitas udara, dengan korelasi positif moderat sebesar 0,401. Selain itu, intensitas curah hujan yang lebih tinggi dengan koefisien korelasi 0,756 menjadi salah satu faktor peningkatan kualitas udara. Peningkatan intensitas curah hujan sebesar 61% dan penurunan mobilitas kendaraan sebesar 38% pada tahun 2020 berkontribusi pada perbaikan kualitas udara di tahun tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa ozon atau O3 merupakan penyebab utama kualitas udara yang buruk, yang juga dapat meningkatkan infeksi saluran pernapasan akut. Dengan koefisien korelasi 0,366 dapat menjadi salah satu bukti untuk perlunya peningkatan kualitas udara. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.